Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 4 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Hosea, bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dan 18 sampai dengan 19. Mazmur bab 145 ayat 2 sampai dengan 9. Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebuah gerakan iman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Matius pada hari ini memberitakan bahwa ada dua mujizat terjadi, yakni perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan, dan anak kepala rumah ibadat yang sudah mati dihidupkan kembali. Kepala rumah ibadat itu tahu bahwa anak yang perempuan satu-satunya meninggal. Maka sang bapa itu datang kepada Yesus, bukan meminta supaya anaknya disembuhkan, tetapi meminta supaya Yesus datang dan meletakkan tangannya atas anak itu. Bapa itu percaya dengan sebuah harapan bahwa Yesus dapat menolong dan membangkitkannya. Bapa itu percaya bahwa anaknya akan hidup. Permintaannya
bukan untuk sebuah penyembuhan, tetapi agar anaknya hidup. Kepala rumah ibadat itu menyatakan imannya secara langsung dan terbuka tanpa takut. Demikian juga wanita yang sakit pendarahan. Wanita itu membuat gerakan iman dengan mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sejak saat itu, wanita itu sembuh. Dia percaya bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu atas dirinya. Keyakinan terhadap Yesus menjadi kunci kesembuhan dan keselamatan. Teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah penegasan Yesus terhadap wanita yang datang dan menjamah jumbai jubahnya. Mujizat terjadi karena iman wanita itu dan kepercayaan, kepasrahan dari seorang kepala rumah ibadat. Iman mereka menggerakkan hati Yesus untuk membuat mujizat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini, kadang atau sering kita mengalami persoalan pelik, yakni sakit, penyakit, dan penderitaan. Ketika kita mengalami itu, kita menjadi bingung, putus asa, kecewa, dan frustrasi. Oleh karena itu, kita belajar dari dua orang dalam Injil hari ini. Dua orang itu punya kesulitan dan penderitaan. Keduanya menanggung beban hidup yang berat. Namun, dalam situasi tersebut, mereka sama-sama berharap pada Yesus. Mereka percaya Yesus sanggup mengangkat derita itu dari pundak mereka. Yang hebat bahwa ada gerakan iman dari keduanya. Iman itu membuat mereka berdua bersikap gigih, tidak mau menyerah pada nasib. Tidak peduli anaknya sudah mati, tidak peduli penyakitnya parah, tetap saja mereka menjumpai Yesus. Mereka memiliki gerakan iman yang sama, yakni percaya dan berharap kepada kasih serta kebaikan Yesus. Yesus menyambut hangat iman mereka. Ia pun berkenan memenuhi harapan keduanya. Yang sakit diberinya kesembuhan, yang mati diberinya kehidupan. Maka yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan.
ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Dalam Yesus, segala perkara hidup kita mendapatkan jawabannya. Perlu sebuah gerakan iman akan Tuhan. Saudara, hening sejenak. Rasakan saat ini penyakit apa yang sedang Anda alami. Ungkapkan perasaan Anda yang muncul. Anda gelisah, takut, kecewa, bahkan putus asa. Sekarang juga saatnya carilah Yesus, Sang Penyembuh sejati. Yesus pasti meneguhkan hatimu dan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mohonkanlah Tuhan menambahkan imanmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk menerima setiap pengalaman penderitaan dan sakit penyakit dengan hati yang tenang dan penuh kepercayaan. Jauhkan daripadaku sikap cepat mengeluh, marah, dan memberontak terhadap setiap pengalaman buruk yang terjadi atas diriku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.